Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa-siswi SMP yang sekarang sudah naik ke kelas 8. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selama pembelajaran matematika kelas 8 ke depan akan diajar oleh saya sendiri sama Bu Tina ya. Langsung saja di pertemuan yang pertama kita belajar tentang pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu? Oke, saya punya peraturan sama pembelajaran. Nah, selama pembelajaran, kalian harus fokus. Yang kedua, kalian siapkan buku matematika. Yang ketiga, kalian siapkan pulpen. Jadi, setiap materi yang ada di dalam video atau di dalam PowerPoint nanti, kalian harus catat di buku catatan kalian dan kerjakan tugas-tugasnya di buku tugas matematika kalian. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengetahui pengertian pola bilangan. Yang kedua, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara mengeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Oke. Nah, apa sih pola bilangan itu? Kalian tahu nggak? Mungkin ada yang tahu ya sebelumnya pola bilangan itu apa, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Nanti saya akan jelaskan apa sih pola bilangan. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan dulu pola bilangan itu sudah ada sebelumnya di dalam Al-Quran. Nah, ini ada dalam surat At-Taubah ayat 36, di mana artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada 12, ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Oke, di sini Allah menjelaskan bahwa bulan itu dalam bulan itu ada 12 bulan. Kemudian kita tahu bersama 12 bulan itu ada Januari, Februari, Maret, April. Nah, semuanya berurutan sampai Desember. Nah, itu nggak mungkin loncat-loncat dari Januari langsung ke April atau langsung ke Juni. Nah, itu sudah membentuk polanya tersendiri. Jadi, pola bilangan di dalam Al-Quran ini sudah ditetapkan terlebih dahulu ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari ada juga loh pola bilangan. Contohnya nih seperti urutan rumah di daerah kalian. Misalkan ada rumah 1, 2, 3 semuanya berurut. Kemudian ada juga dalam kehidupan sehari-hari yaitu dadu. Dadu itu ada angka 1 sampai 6. Ya betul sekali, angka 1 sampai 6. Di mana 1 letaknya di mana, 2 letaknya di mana, 3 letaknya di mana, sampai 6 letaknya di mana. Nah, itu mereka sudah punya polanya masing-masing. Kalau misalkan ditambahkan dengan angka 7, itu nggak bisa dong dimasukin ke dalam dadu karena sisi dadu hanya ada 6. Oke, lanjut. Jadi pola bilangan itu apa sih? Oke. Pola bilangan adalah susunan dari beberapa bilangan yang mempunyai pola tertentu. Oke, biar lebih jelas kita langsung masuk ke contohnya. Contohnya di sini ada 2, 4, 6. Oke, 2, 4, 6 ini 2, 4, 6 ini kita kira-kira polanya apa sih? Kita lihat dulu ya sebelum kita mengetahui hasil selanjutnya. Misalkan dari 2 ke 4. Nah, kira-kira dari 2 ke 4 itu diapain sih? Oh, ditambah 2. Kemudian dari 4 ke 6 sama ditambah 2. Dari 6 ke 8 sama ditambah 2 juga. Nah, kita berarti udah nemu ini polanya. Berarti polanya itu semakin ke kanan semakin bertambah 2. Nah, berarti setelah angka 8 itu adalah angka 10. Kemudian setelah angka 10 angka 12. Kemudian setelah 12 14. Ya, betul sekali 14. Kemudian ada nih contoh yang kedua. Di sini ada 19, 16, 13 dan 10. Kita lihat dulu nih polanya. Oke, dari 19 ke 16 kira-kira di apa nih? Dikurang 3 ya, dikurang 3. 16 ke 13 sama nggak dikurang 3? Oh, sama, ternyata dikurang 3. Kemudian dari 13 ke 10 sama juga berkurang 3. Berarti kita udah menemukan polanya adalah setiap ke kanan polanya berkurang 3. Maka setelah angka 10 di sini angka berapa? Angka 7. Kemudian setelah 7 angka 4. Setelah angka 4 angka 1. Ya, betul sekali. Kemudian lanjut nih ada satu lagi. 3, 6, 12, 14. Oke. Karena hasilnya selalu bertambah, kita coba dulu. Dari 3 ke 6 tambah 3. Apakah dari 6 ke 12 tambah 3 juga? Bukan ya. Nah,
ada tambah, ada kurang. Bisa juga kali, coba kita misalkan dari 2 ke 6 kali berapa? Kali 2. Dari 6 ke 12 kali 2 juga. Dari 12 ke 24 sama dikali 2. Nah, maka di sini kita bisa isi setelah 24 adalah 48. Kemudian setelah 48 dikali 2 berarti berapa tuh? 96. Setelah 96 dikali 2 berarti 192. Ya, betul sekali, 192. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, setelah kalian mengerjakan contoh soal yang tadi, coba kita aplikasikan dalam kalender ini. Ini ada kalender dari Minggu sampai Sabtu di bulan Juli tahun 2020. Oke, kita lihat ya, di sini ada polanya. Polanya itu kita lihat di harinya dulu nih yang paling atas. Dia harinya selalu sama polanya seperti ini. Mau bulan Juli, bulan Agustus, September, ataupun sampai Desember pasti polanya tetap seperti ini. Nah, di sini ada Senin. Setelah Senin pasti Selasa, setelah Selasa Rabu, setelah Rabu Kamis, setelah Kamis Jumat, setelah Jumat Sabtu, dan setelah Sabtu Minggu. Nah, polanya akan selalu seperti ini. Nggak mungkin dari Senin ke Kamis, terus ke Minggu, kemudian ke Jumat. Itu enggak ya. Kita polanya selalu berurutan. Nah, setelah kalian melihat pola di harinya, coba kita aplikasikan pola dalam bilangannya. Kita lihat di dalam hari Minggu nih, misalkan hari Minggu. Oke, kita buka ya hari Minggu. Di sini di minggu pertama ada tanggal 5, di minggu kedua ada tanggal 12, di minggu ketiga ada tanggal 19. Misalkan ini saya hapus, misalkan ini saya hapus. Kalian belum tahu nih kalau ini adalah 26. Oke, kita lihat polanya di sini ya. Kita lihat polanya di sini. Dari 5 ke 12 kira-kira ditambah berapa tuh? Ditambah 7 ya. Kemudian dari 12 ke 19 berarti ditambah 7 juga. Oke. Nah, berarti kita tahu nih di minggu keempat setelah tanggal 19 itu adalah tanggal 19 ditambah 7. Berarti tanggal berapa? 26. Oke, sama ya. 20 di sini 26, di sini pun 26. Oke, sama sinkron. Jadi polanya adalah selalu bertambah 7 dalam setiap minggunya. Oke, sampai sini sudah paham ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajar walaupun dari jarak jauh. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tugas-tugasnya juga dikerjakan. Cukup sekian dari saya. Kesimpulannya hari ini adalah setiap akan menentukan nilai atau bilangan pada pola selanjutnya, kalian harus tahu bagaimana aturan pola sehingga nilai atau bilangan selanjutnya dapat ditentukan. Aturan polanya itu bisa tadi dijumlahkan, atau dikurangkan, atau dikali, atau nanti ada dibagi, atau dipangkatkan, atau diakarkan. Itu bisa asal membentuk polanya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.